Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua nikmatnya, nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di sore menjelang buka puasa ini. Tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Kali ini Bapak akan membawakan materi tentang sabar. Ya, sabar. Sabar sebenarnya mudah untuk diucapkan. Mungkin kalian pernah dengar ketika ada yang emosi tiba-tiba sabar. Nah, seperti itu. Memang sepertinya sabar ini mudah diucapkan, cuman sukar dilaksanakan. Tapi Allah memberikan suatu ganjaran yang cukup besar bagi orang-orang yang sabar. Dalilnya mungkin kalian juga pernah sering dengar. Dalilnya adalah innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dimana ketika kita selalu bersabar ketika terkena musibah atau terkena suatu kesulitan, maka Allah akan membantu kita untuk memecahkan masalah tersebut atau mengatasi apa yang kita sulit lakukan. Nah, cara melatih sabar adalah dengan selalu beristighfar, selalu mengingat Allah, dan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau melakukan suatu kegiatan. Ya, sabar. Waalaikumsalam. Mau nanya, Ustaz? Iya. Udah diisi belum? Lagi. Oh iya. Yang ini jangan diisi ya. Siap. Ini parat bawahnya. Ya. Jadi untuk melatih sabar kita bisa coba dari hal-hal kecil, misalkan ketika kita mendapatkan kesulitan, misalnya ketika mengerjakan soal, kalian sudah belajar, misalkan contohnya kalian mau ujian, kalian sudah belajar nih semalam suntuk, ternyata yang kalian pelajarin nggak keluar. Nah, di situ kalian mulai melatih kesabaran dengan tetap mencari jawaban dengan mengingat kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, kalau misalkan kalian tidak sabar, maka kalian pertama akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, misalkan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, mengumpat. Nah, itu biasanya ya, contohnya tadi ketika apa yang sudah kita pelajari tidak keluar di soal ujian, dia pasti bilang, dia nggak keluar, gimana? Nah, itu percuma. Jadi pertama nilainya ya tetap jeblok, dan yang kedua ya kalian nggak dapat pahala sama sekali karena tidak ada pahala sabarnya. Nah, ya setidaknya walaupun nilai kalian tidak bagus, setidaknya ada pahala, yaitu pahala sabar yang kalian terima insya Allah. Nah, kemudian ada lagi misalkan ketika kalian ketinggalan sesuatu atau lupa. Nah, ketika kalian lupa juga sama, setelah ingat ya kalian harus beristighfar, karena biasanya setan ini membuat manusia lupa dan lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya istighfar. Terus kalau misalkan yang kedua, ada cara yang bersabar. Misalkan kalian sedang marah nih dalam kondisi berdiri. Nah, supaya bisa meningkatkan rasa sabar, kalian harus duduk seperti itu. Nah, ketika duduk kalian masih ada emosi, kalau misalkan di rumah ya kalian bisa berbaring, tenangkan pikiran atau rebahan dulu. Kalau misalkan di sekolah nggak mungkin rebahan, ya kalian langsung ambil wudhu. Nah, itu cara-cara untuk meningkatkan kesabaran. Nah, kemudian
Ada cara lagi mungkin untuk meningkatkan kesabaran dengan tadi ya, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sehingga ketika kita mengalami suatu masalah kita tidak mengutamakan mengeluarkan kata-kata kasar terlebih dahulu, ada yang kesal terlebih dahulu, ada yang marah-marah. Nah itu jadi sehingga kita bisa berpikir lebih jernih. Kadang orang-orang yang tidak sabaran itu nanti akan membebani pikirannya sendiri. Oh ya, oke, mungkin segitu saja materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan mungkin kesalahan itu datangnya dari Bapak sendiri. Ya wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.